Halo guys, day 28 ya, 28 upload video dan ngobrol depan kamera sambil main game. Kayak ini gue balik lagi di game Dragon Raja Re-Rise ya. Ini kalau misalnya kalian lihat, eh kalau misalnya kalian lihat nih di gambarnya ini, gue kemarin abis pull salah satu limited recruitment yang ada di event. Eventnya itu 最初の頃はホームシックになったよ adalah yang di sini nih, limited recruitment, yang di King of Bronze and Fire ya. Jadi cuman di sini ini kebetulan untuk waktu eventnya itu dia hanya sampai 19 September yang artinya sisa 9 hari lagi ya. Nah, di King of Bronze and Fire event ini itu ada ceritanya, itu di Follow Crossroad. Ada Frenzy Season. Nah, ini kalau untuk Frenzy Season ini nanti kalian bakal ngadepin bukan limited recruitmentnya, tapi ngadepin ini namanya apa nih? Ruyo Konstantin. Nah, nanti ngadepin dia. Nanti kalian akan dapat reward sesuai dengan ratingnya. Ini kebetulan gue cuma baru nyampe di B+. Nanti saya Konstantin itu nanti akan keluar untuk Rio Nortonnya, itu gue nggak tahu kapan ya. Nanti kalian akan dapet, gue kebetulan di ranking 293 seperti itu. Oke. Nah, untuk limited recruitmentnya dia namanya itu apa ya namanya, sebentar seperti biasa loading. Nah, namanya adalah Norton. Dia SSR, dia tanker. Jadi kalau tanker itu ya berarti kalian nanti taruhnya di front row. Jadi untuk di front row itu nanti akan paling apa ya, paling bagus lah untuk battle pointnya lah, gambarnya seperti itu. Gua ambil itu bukan dari hasil summon recruit, tapi gua ambil dari sini nih. Ketika gua main eventnya itu bisa ngumpulin yang namanya Bronze Edict. Itu gue berhasil kumpulin sampai 6.000, lalu langsung gue tuker untuk Nortonnya, karena gue takutnya nanti gue nggak bisa dapat dari rekrut, anggapannya seperti itu. Nah, Norton itu seperti yang gue bilang, tank SSR. Nah, dia gini, group persistent. Nah, salah satu yang akhirnya gue perhatiin juga ketika gue main Dragon Raja Re-Rise itu adalah untuk setiap skill, atau kalau misalnya di sini kalian bisa bilang X talent, jadi talentnya, jadi talent setiap rekrutmen itu dia skill satunya attack, skill 2-nya EX itu artinya kalau mau dibilang ya kayak ultimate lah jatuhnya. Jadi skill satunya attack biasa, skill 2-nya udah langsung ultimate, skill 3-nya itu adalah pasif, dan itu ternyata semua rekrutmen seperti itu. Nah, pasifnya itu nanti akan bisa ditingkatin seiring dengan kalian nambah bintangnya dari setiap rekrutmen. Nah, ini bintang ini yang ada di sini nih, yang ada di bawah nama rekrutmennya, nama Norton. Jadi Norton kalau udah powernya segini, dia adalah tipe defender, atau kalau suka gue bilang tank. Nah, ini dia baru bintang 1. Bintang 1 maksudnya apa ya? Ini adalah rekrutmen pertama gua. Nanti kalau misalnya gua dapat kopian, itu nanti bisa kita pakai untuk naikin bintangnya. Jadi bintang 2, bintang 3, 4 sampai 5. Jadi ya kalau mungkin untuk yang limited recruitment itu bisa dibilang lebih ke pay to play ya kayaknya, karena takutnya kalau misalnya kalian nggak bisa dapet itu ya paling tetap bintang 1, atau mungkin hoki-hokinya kalian atau beruntung-beruntungnya kalian juga bisa ke bintang 2. Nah, anggapannya seperti ini. Jadi kalau misalnya bintang 1 dia itu dapat pasifnya itu adalah melt gold into liquid, dimana kalau misalnya naik ke bintang 2 itu damage reduction tambah 15%, contohnya seperti itu. Nah,
Yang gue suka dari Norton itu sebagai tank itu kayaknya kalau nggak salah dari ultimate-nya, dimana dia akan attack all enemy lalu mengaktifasikan Molten Barrier selama 2 round. Jadi setiap 5 attack yang diterima ally ketika berada dalam barrier itu dia dapat all ally gain 1 shield. Jadi ada shield. Shieldnya itu besarnya 5% dari setiap HP mereka. Jadi anggapannya ketika di attack nih 5 kali attack ke ally yang berada di dalam barrier, nanti barrier itu kayak lingkaran api, nanti all ally itu nanti kayak dapat shield di hit point di HP-nya gitu. Shieldnya itu nanti sebesar 5% dari HP mereka yang nanti bisa di max sampai ke 3 stack. Jadi anggapannya emang ini untuk team play banget lah. Gua sebenarnya dapat lagi untuk SSR yang lain, untuk yang defender gue dapat, tapi gue rasa ini lebih bagus kalau kalian pakai untuk di dalam tim. Jadi SSR berikutnya yang sempat gue dapat, nah ini kebetulan nih gue juga akhirnya sharing, gue iseng-iseng nyari lagi. Nah kalian bisa lihat rekrutmen yang kalian dapat, alchemy weapon yang kalian sudah punya, lalu yang lain-lainnya ini yang kebetulan gue belum buka karena kayak misalnya contohnya 7 Deadly Sin itu gue mesti buka di day 2 May server dimana tim ratingnya harus gold 1, contohnya seperti itu. Nah kebetulan tim rating gue baru silver 4, silver baru naik. Jadi sekarang gue juga baru tahu kenapa kita harus naikin rating dari tim kita itu supaya bisa meningkatkan maksimum level dari setiap rekrutmen kita. Jadi anggapannya seperti ini. Nah ini kan levelnya udah 35 kan, ini paling maksimal di atasnya itu level 35. Kenapa? Jadi seiring bertambahnya rating tim kalian yang tadinya mungkin masih bronze lalu nanti naik ke silver contohnya seperti itu nanti kalian dapat cap. Jadi limitnya akan dinaikkan untuk mengupgrade level dari rekrutmen kalian yang tadinya mungkin cuma bisa maksimal ke level 20, nanti naik ke 25, 30, 35 dan seterusnya. Jadi untuk mengupgrade tim rekrutan kalian di bagian tim, lalu di sini ada rating upgrade. Nah nanti di rating upgrade itu juga ada rating bonusnya, dimana ada tambahan HP, ada tambahan attack, baik itu secara angka ataupun secara persentase, contohnya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya kalian mau naikkan, itu nanti kalian harus ngumpulin namanya trial experience. Nah trial experience, setelah ngumpulin trial experience itu nanti juga ada sertifikatnya, dimana nanti untuk sertifikatnya itu kalian dapat di arena. Jadi kalian menang di arena, kalian kumpulin poinnya, nanti kalian bisa tuker buat sertifikatnya nanti kalian masukin ke rating promotion kalian, contoh seperti itu. Nah untuk sementara gua baru berada di silver 4. Nanti dari silver 4 itu kalau nanti naik dari setelah silver itu nanti akan naik ke gold seperti itu ya. Nah tadi balik lagi sempat ke distract, jadi di support nih kalian bisa lihat nanti ini untuk setiap equipment ataupun weapon ataupun buff yang kalian dapatkan. Tapi juga di sini kalau misalnya di overview yaitu Seeking Hunted Spirit, ini kalian bisa lihat rekrutmen apa saja yang sudah kalian dapatkan, contohnya seperti itu. Nah di setiap rekrutmen itu ada attacker, ada defender atau supporter ya. Jadi attacker itu yang di middle row, selalu ditaruh di middle row. Defender itu di front row, supporter itu di back row. Jadi ada line up-nya ada 3, attack, defend, support. Jadi attack itu yang di tengah, defender itu yang di depan, supporter itu yang di paling belakang. Nah sebelum gua dapat Norton tadi itu, nah ini kalian kalau bisa lihat ini Norton itu limited ya, itu gua sebenarnya dapat lagi defender ya, itu Parsi namanya. Jadi gua sempat rekrut, itu kebetulan keluar, jadi gua rekrutnya juga nggak terlalu banyak, kebetulan keluar itu namanya Parsi Gattuso. Nah Gattuso ini dia di X ya, itu adalah Gas Buster, dimana dia nanti attack di ring 240% physical damage, nanti akan dapat namanya dodge rate up untuk 2 round ya. Dodge rate up itu maksudnya apa? Jadi bearer gains plus 25% dodge rate. Dodge rate itu maksudnya apa? Jadi ketika nanti kalian diserang, dia ada kemungkinan bisa ngedodge serangan tersebut, jadinya tadi damage-nya nggak masuk, anggapannya seperti itu. Nah sebagai defender dia bagusnya kalau memang semua musuh akan menyerang ke dia.
Tapi kalau misalnya ternyata musuhnya nyerangnya secara AOE atau 最初の頃はホー area, ムシックになったよ itu kan berarti lebih でも bagus 執行部に kalau 入ってる nanti kalian pakai ke Norton atau yang tadi yang limited ya, King of Dragon itu Norton. Nah, untuk di main story kebetulan gua udah sampai di story chapter 10 nomor 2. Nah ini tuh yang mau bilang di apa namanya di supporter itu gua tadi itu supporter gua itu kalau nggak salah nah sekarang gua ganti ke Nono ini yang warna merah ini Nono X ya itu dia ngasih barrier 共造診断 nah tadi yang balik lagi ke supporter gua ya 楽にして目が回るのは普通のことだから kita nyerang dia nanti ikut ada chance 勝って当然ね dual attack だって私は強いもの jadi dia bisa kayak dual attack dia nanti ikut menyerang nah nanti dia ada di gua lupa di X atau di pasif ya dimana setiap serangannya itu bisa ngurangin defense dari musuh sekitar 10% kayak ngasih defense berguna banget supaya kalian bisa memberikan damage besar ke monster yang kalian serang. Nah paling yang bisa gua sharing dari yang pertama kalau 共造診断 soal rekrut gua ngerasa 楽にして目が回るのは普通のことだ satu mereka punya rate yang 楽にして dua 目が回るのは普通のことだ treatment mereka ada pemimpin di mana itu kayak yang ada ini sama itu sama sama sebesar atau seberapa kali masih belum dapat itu nanti ada batasannya atau limitnya nah ketika kalian sudah nyampe 5 sama berikutnya atau berikutnya nanti kalian akan dapat NSA tersebut palingan rada susah adalah dimana kalau kalian ingin mendapatkan itu mau kalian kan sampai banyak dari SSA 共造診断 kalau misalnya kita itu memang 楽にして tidak mau 目が回るのは普通のことだ pay to play mungkin kalau bukan dekat atau untuk dekat nanti kalian bisa sekarang ini game masih baru kita masih banyak dapat bonus 服従しろ虫けらども Rush ya. Nah ini nanti gua akan teruskan untuk di main story-nya. Masih belum selesai, gua nggak tahu nih sampai berapa ya main story-nya ya. Kayaknya cuma sampai 10 deh. Atau enggak, kayak masih jauh kayaknya ini. Gak tau ya, gue akan tetap mainin sembari gue akan cari tahu terus apa yang bisa gue sharing dari Dragon Raja Riras ini. Tapi overall gue ngerasa dia oke banget. Kalau misalnya kalian ingin dari segi visual grafisnya dia oke. Kalau kalian orang yang suka ngegacha, suka summon, suka recruitment dan pengen dapat rate yang masih bagus lah, ini juga oke. Gua belum masuk ke bagian giringnya karena itu juga masih belum buka. Mungkin nanti di berikutnya gua coba mainin, gua naikin terus sampai akhirnya giringnya kebuka. Gua sempat main di arena trainingnya, ya. Jadi arenanya di sini. Gua udah sampai naik. Nah di sini gua dinaikin 6.218 tadinya kan ini paling bawah tuh ya kalau nggak salah 7.000-an dah kalau nggak salah gua di 7.000-an nih gua udah naik sampai di sini. Nah nanti kalian bisa terus panjat. Nah nanti setelah manjat kalian bisa shop. Nah shopnya di sini. Nah ini yang gua bilang nih ya, di bagian silver certificate ya, silver certificate dimana harganya hanya 800 ini kebetulan lagi diskon. Nah
ini yang kalian nanti pakai atau kalian gunakan untuk bisa mengupgrade tim rate kalian atau rating tim kalian, contohnya seperti itu. Oke, nah sebelum gua selesai video ini, gua akan seperti biasa gua akan melakukan rekrutmen karena memang kebetulan lagi bagus nih dia dari Dragon Rajanya juga ngasih bonus yang banyak. Jadi di bagian rekrutmen ini gua udah dapat lagi 70 tiket lah, anggapannya seperti itu, voucher ya. Kita coba langsung 10 kali rekrutmen, apakah kita bisa dapat SSR atau tidak. Oke, 1, 2, 3. Kalau misalnya SSR nanti ada gambar keretanya gitu kan, gambar keretanya itu paspornya orangnya. Kalau SSR warna biru, kalau R itu warnanya. Nah, ternyata warnanya orangnya berarti kita dapat SSR. さて Kita akan dapat 契約でも代償は君の命だよ kita dapat Mingzele. Oke. ハッセル学院錬金マシン学科の孔明だ。今は執行部員。 Kita dapat そういえば ここには醜いアヒルの tadi namanya adalah Mingzele. Mana Mingzele? Ah, ini dia. Mingzele dia tipenya supporter, berarti yang di back row. Kita lihat skill pertamanya attack biasa, attack enemy, dealing 100% magic damage. Ya, untuk yang X-nya itu New Testament. Attack the row with most enemy, dealing 132% magic damage. Form contract with random ally unit in the middle row, jadi attacker anggapannya. Lalu granting them one stack of authority. Apa itu kontrak? Kontrak target immune to fatal damage first time. Jadi anggapannya kalau misalnya rekan kalian yang ada buff kontraknya dari dia diserang hampir mati, itu nggak bakal mati. Kalau misalnya masih ada buffnya yang itu undying, jadi cuman khusus satu serangan di satu round, kayaknya seperti itu ya. Jadi cuman satu kontrak doang, jadi cuman satu hero doang, dan itu random tapi yang penting berada di middle row. Lalu setelah itu mereka juga dapat authority. Authority itu apa? Itu buff. Jadi attack dan defense up some force 10%. Oh, jadi attack dan defense hero teman itu bakal up 10% sesuai dari Mingzele corresponding stat, maksimal sampai 3 stat. Berarti bisa di stack sampai 3 kali, jadi 30%. Oke. Pasifnya apa? Kalau misalnya udah bintang 2, damage up, damage reduction 7,5%. Oke, bintang 3 ada kontrak ya. Oke. Jadi ini dia lebih sebagai pemberi buff, jadi bukan healer tapi memberikan buff. Buffnya itu kayak ada buff immortality dan juga buff attack dan defense up. Cuman masalahnya random, walaupun sudah pasti itu hanya untuk di hero middle row seperti itu ya. Untuk bondnya dia ada baru satu lagi Amaluminos. Lalu ini kalau berempat ini kurang engsi, jadi gua udah ada Zero dan Mai, ini kurang engsi. Lalu ada lagi Tone Hair itu sama Shafi. Oh, ini gue juga punya Shafi. Oke ya. Oke, berarti gue belum tahu, nanti gue lihat untuk berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue nanti tetap sharing untuk Dragon Raja Re-Rise sembari gue semakin ningkatin untuk tim rating gue juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya kalian suka boleh like, boleh subscribe, komen kalau misalnya ada pendapat dan lain-lain. Dan see you later. Sampai jumpa di